Bingung juga ini. Google juga bingung, Pak. Google bingung. YouTube juga bingung. Apalagi kita. Apalagi kita. Nonton terus aja. Halo milenial, jumpa lagi dengan saya Jejalani, pendiri komunitas Rindu Diskusi. Kali ini kita kedatangan tamu spesial, yaitu host yang super host di atas host, yang lagi ngetren dan fenomenal di alam dunia dan akhirat, yaitu Kang Rangga, Pojok Rangga Official. Sehat Kang? Alhamdulillah, Kang. Luar biasa di tengah kesibukannya beliau konten dan kesibukan kesana kemari untuk beraktivitas menunggu buka puasa, menyempatkan waktunya sambil menunggu buka puasa dengan Rindu Diskusi. Kang Rangga, ini banyak fenomena-fenomena yang belum terpecahkan oleh sekitar kita yang sangat berat. Profesor sendiri belum ada yang menjawab. Ketika saya googling di Google itu nggak ada profesor yang bisa menjawab. Saya Mohon pencerahan dari Kang Rangga untuk menjelaskan fenomena ini sehingga masyarakat Indonesia tidak resah. Yang pertama, Kang Rangga, ini fenomena bulan puasa ini kan identik dengan orson. Orson. Ya. Tapi kak saya googling asal mula orson keluarnya marjan. Gimana ceritanya orson tapi keluarnya marjan gitu? Pertama saya mendengar kata Orson. Orson. Itu bulan Ramadan kemarin. Jadi tetangga saya itu habis minum Orson lah. Orson. Nah waktu itu, saya sakit ini perut nggak kuat, katanya udah minum Orson. Iya. Tapi produk ABC gitu di situ. Produk ABC. Ya, saya juga aneh juga kok produk ABC disuruh Orson gitu. Padahal kan sebenarnya itu minuman apa ya, minuman jadul itu ya. Tapi ada mereknya Orson itu? Sebenarnya nggak ada sih. Nggak ada. Itu istilah zaman dulu. Saya juga masih bingung karena yang kalau searching di YouTube itu yang keluar itu bukan Orson, Pak, tapi limun. Limun, iya. Ini Google ini error bulan puasa. Saya tahu ini Pekalongan limun namanya, bukan Orson, Pak. Jadi Orson itu istilah mungkin ya? Istilah kayaknya. Tapi yang anehnya, saya itu tadi pas lagi biasalah ngopi, di searching di YouTube kan, penasaran juga sebenarnya. Pas ketika diklik ternyata yang keluar marjan, Pak. Bukan Orson, Pak. Bingung juga ini. Google juga bingung, Pak. Google bingung. YouTube juga bingung. Apalagi kita. Apalagi kita. Nonton terus aja. Yang kedua itu kan ini agak aneh. Orang Indonesia agak aneh, nggak konsisten. Kan kalau mau buka puasa itu kan nabuhnya menabuh bedug. Kenapa pas imsak itu nggak nabuh bedug, tapi nyalain sirine? Nah, ini juga saya tanya, apakah misalnya petugas masjid itu kayaknya sih habis konsul ke rumah sakit kayaknya sirine kan? Ya, ini sirine. Sirine mungkin. Karena saya juga itu ngalamin, Pak. Jadi saya itu nggak tahu tanda-tanda kan kalau maghrib kita tahu kan tanda buka puasa itu pakai bedug kan. Kalau tanda imsak nggak tahu, gitu. Siapa yang mulai? Nah, takutnya itu ada yang lagi sakit, Pak, ambulan ngelewat, takut saya kan. Apalagi kalau di jalan rumah saya misalnya kan bisa aja ada yang sakit karena atau apa kan nggak tahu kan kalau pakai. Oh, ini bagus nih dipakai buat dengan orang bangun gitu ya? Iya. Karena suaranya berisik. Iya, tapi kan takutnya kan takut khawatir juga saya. Barangkali ada tetangga yang sakit atau siapa, Pak. Iya, itu, Pak. Takutnya siapa yang sakit kan atau siapa yang meninggal kan, identik kan kalau sirine itu apa nih, apalagi kalau kita pakai motor kan dengar sirine tuh kayak motor pada menyingkir semua, Pak. Jadi kan karena kita juga turut ini juga lah, turut bersimpati gitu ya. Para marbot masjid, para bapak ibu konsisten istiqomah. Kalau pakai bedug, imsak juga bedug. Kalau mau sirine jadi. Kalau atau mau kutoa imsak gitu kan. Betul. Gitu. Padahal kan ada kan panduannya kan. Iya, memang istiqomah itu berat. Berat, Pak. Oke. Nggak apa-apa, ini DKM Istiqomah kan, Pak? Takutnya nyinggung di DKM Istiqomah, Pak. Maaf ya, bukan nyinggung masjid. Oh, bukan. Jangan melaporkan kamu. Oh, siap. Yang ketiga,
ini sunat ya, sunahnya itu berbuka dengan manis-manis. Itu kan sunah ya, mau pakai kolcau ya, mau pakai orosan, mau apa. Pertanyaannya, kenapa tidak dengan sayang-sayang? Kan yang manis kan belum tentu sayang. Oh iya. Kenapa itu? Mungkin ini Pak, yang puasa itu jangan sampai baper mungkin. Oke. Jangan sampai baper juga ya. Karena banyak juga di puasa ini kan kita sering baperan lah. Betul. Baperan padanya kita buat dosa Pak. Iya. Gibahin orang kan. Itu sehingga nggak boleh dengan yang sayang-sayang ya. Nah, apalagi yang sayangnya belum halal. Iya Pak. Apalagi kalau kita nangis untuk hal yang duniawi. Anjir, Gitu, Pak. iya betul. Kalau sayang itu bisa baper, bisa juga kalau sayangnya sama orang yang belum sah kan jadi malah jadi nggak sunnah ya. Nah itu Pak harusnya. Nabi itu visioner sekali. Jadi pernah juga kan kisah Sayyidina Abu Bakar itu ketika disuruh jadi imam kan, dia itu menangis bukan karena hal duniawi. Kita mungkin kalau misalnya kita baper kan kadang kita suka nangis dan pada zaman itu kan nangis itu pas lagi sholat Pak. Sahabat Abu Bakar gitu kan. Kalau kita ya mungkin nangis untuk duniawi Pak di puasa Pak. Nangis karena pacar, baper. Nangis karena kaki keinjak ban stun. Makanya mungkin biar nggak suram, makanya berbuka yang manis itu. Iya. Kalau yang dipegang saya prinsip gitu ya. Berikutnya, kan kalau makan nasi itu batal ya. Kalau siang-siang. Kenapa makan teman nggak batal? Kan makan teman lebih sakit ketimbang makan nasi. Nyakitin. Tapi kan ya kalau makan teman nggak mungkin juga teman dimakan Pak. Kalau makan hati orang iya Pak. Teman kanibal. Kalau makan hati iya Pak, itu kejadian banyak kan. Banyak. Yang makan hati. Sebenarnya kan tergantung yang membatalkan puasa itu kan apa aja. Apa aja itu? Gitu. Banyak kan ya kalau makan minum atau misalnya apa atau melakukan hal yang tidak senonoh di bulan puasa kan. Mandi misalnya telanjang. Mandi ya nggak apa-apa. Mandi nggak apa-apa, asal jangan diminum aja airnya Pak. Dan jangan di pinggir jalan. Iya Pak, itu Pak. Iya. Kalau mungkin untuk perkataan, saya kira kan itu kita tergantung masuk nggak ke yang membatalkan atau enggak. Dan kalaupun misalnya ini kan yang ada sebenarnya menggugurkan pahala sih, menurut saya sih. Iya betul. Menggugurkan pahala kan. Jadi pahala yang udah kita ini hilang, gugurkan. Oke, berikutnya. Ini kita bicara konsep keadilan kan. Wow, berat sekali. Tapi keadilan dalam mendudukan nama makanan. Sekarang kan sop buah ada disebut berebut untuk dimakan oleh orang yang berpuasa. Pertanyaannya, kenapa mereka enggak bareng aja? Kan sop buah ada buah, es buah itu ada buah, ada es, ada gula. Sop buah ada buah, ada es, ada gula. Kenapa enggak digabung aja namanya jadi sop es buah? Kenapa mereka harus misah? Karena mungkin ini Pak, airnya kan saya baca itu jadi si Pak Ewok ini. Siapa itu Pak Ewok? Pak Ewok itu yang salah satu orang yang pertama kali dia itu merintis lah sebuah. Nah kan kita juga kan, saya juga baru tahu bahwa ternyata sop buah itu ada dulunya gitu. Oh yang bikin sop buahnya Pak Ewok? Pak Ewok tahun 80-an. Dia nggak bikin es buah pada tahun? Enggak, sop buah gitu. Es buah? Enggak, karena airnya mungkin. Karena kan tadi kata Pak Iji ada apa sirop, susu kan. Kalau mungkin kalau airnya itu kan es buah itu bening gitu. Kalau itu apa warnanya jadi agak bukan pucat ya, beragam lah gitu warnanya. Ya kalau sop buah itu. Sop buah ya, kalau es buah itu dia bening. Gitu. Mungkin dia pluralis ya. Beraneka bineka tunggal ika. Sebenarnya ada di sop buah ini Pak. Filosofinya lebih dapat sop buah ya ketika es buah. Enggak seperti ormas yang gitu loh. Jadi berikutnya ngabuburit itu kan menunggu burit. Burit kan sore ya. Kenapa sih kok enggak nama maghrib gitu kan? Sorenya udah, ngabuburit itu kan pasti sore. Ngapain harus ngabuburit? Karena mungkin kalau nggak maghrib juga kan udah biasanya maghrib itu yang kalau di masyarakat ya maghrib itu pertanda bau masuk sholat
Tapi bukan ngabuburit, gerak maghrib bisa lah kan bau gitu. Rame ya. Ngomong lagi hese anjir, ngomong maghrib. Emang milenial mau yang nyebut maghrib yuk. Kan nggak banget senang kafe. Iya. Berikutnya ini terakhir. Kenapa lebaran itu harus dengan ketupat? Kenapa nggak lontong gitu, nggak dengan rempeyek, bala-bala, buras? Berbicara kupat ya Pak, saya berbicara beberapa literasi bahwa itu kan ketupat itu memang menjadi budaya tradisi yang itu tentu hasil lokal lah dengan yang diadopsi oleh Islam sehingga kupat ini menjadi salah satu hal yang tradisi dan mau ayah di Arab apa modifikasi kebudayaan dengan spirit Islam. Kupat itu apa? Kupat itu ngaku lepat ya. Jadi kupat itu memang agar orang itu memahami dirinya banyak salah. Itu ya. Ya Pak. Luar biasa sekali nih Kang, ini sangat mencerahkan. Saya dari awal apa? Saya ini justru dengan Kang Rangga, jadi saya banyak perspektif baru. Nah, kalau mau tahu tentang info-info yang inspiratif, yang ngepop, yang penting, yang oke banget, silakan tonton. Akunnya apa Kang Rangga? Pojok Rangga Official itu. Silakan like, komen, dan subscribe. Oke, demikian informasi yang bisa kita sampaikan kali ini. Sangat receh, simple, dan mudah-mudahan bermanfaat. Jika channel ini penting, menarik, dan bermanfaat, silakan like, komen, dan subscribe. Bye-bye.